Pak, dijelasin nggak sih oleh perusahaan kenapa dia di PHK? Alasannya apa? Alasan ketua PUK di PHK bukan pelanggaran yang dianggap krusial, hanya kata menyebutkan keras kepala, hanya itu aja. Ngomong ke siapa keras kepala? Pada saat diskusi sama manajemen. Untuk masyarakat yang di sekitar yang melihat media sosial, ya, apa yang diberitakan di media sosial itu baru berita sepihak yang menyatakan bahwa PHK sepihak, mutasi sepihak, itu tidak benar, ya. Jadi masyarakat harus bisa memilah-milah mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Ada baiknya biasanya kalau kita mau tahu lebih dalam berita itu betul atau enggak, harusnya konfirmasi ke perusahaan. Dan yang pasti itu tidak mewakili seluruh karyawan, tapi hanya yang berserikat aja Pak ya. Betul. Hanya sekian orang Pak berarti ya. Betul. Dan bahkan itu bukan anggota serikat semua, tapi hanya pengurus-pengurusnya saja. Ya. Pak, jadi apapun keputusannya sebenarnya sudah ada pemberitahuan. Semuanya sudah disosialisasikan dan sudah diberitahukan. Dan yang demo selama ini pun bukan mewakili seluruh karyawan ya? Iya, yang demo di depan itu hanya mewakili anggota serikat saja, sementara anggota serikat yang ada di kami itu baru ada kurang lebih 300, sementara karyawan kita adalah 1.100 orang. Jadi sebenarnya tuntutan mereka itu ada beberapa hal ya. Satu, buat karyawan-karyawan yang di PHK, dia minta dipekerjakan kembali. Yaitu termasuk satu karyawan yang mana dia menjadi anggota serikat. Dan bahkan dia adalah ketua serikat buruh di Immortal. Dan itu kenapa kami saat ini belum bisa menerima kalau dia dipekerjakan kembali, karena kesalahan-kesalahannya udah pasti itu melanggar buku PP dan buku peraturan pemerintah, yang mana konsekuensinya adalah dengan pelanggaran yang bersifat mendesak, otomatis konsekuensinya adalah PHK. Kesalahan apa Pak yang dilakukan ketua itu Pak? Baik, kalau kesalahan yang dilakukan oleh serikat atau ketuanya, yaitu yang pertama, dia menghina secara kasar kepada atasan, padahal itu secara di buku PP sangat dilarang. Menghina atasan atau teman kolega atau bahkan bawahan itu dilarang, ya. Dan dia sudah mengatakan bahwa manajer keras kepala gitu, ya. Untuk 16 orang yang di sepihak juga. Oke, baik, untuk 16 yang di PHK yang katanya sepihak itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahapan, ya. Diberitahu dulu mulai Januari, kemudian Februari juga dikumpulkan lagi, diberi informasi bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kemudian untuk itu maka perusahaan akan melakukan mutasi, terutama adalah dari pegawai atau karyawan di departemen lain menjadi marketing supaya terjadi peningkatan daripada sales. Nah, ternyata dari 17 karyawan tadi yang mau menerima mutasi hanya 1, ya, dan 16-nya menolak. Dan dari 16 tadi kita panggil satu persatu, diwawancara juga bahwa kenapa alasannya kok nggak mau. Kalau masih alasannya masih masuk akal, misalkan saya tidak bisa naik motor, ya otomatis dia tidak bisa dimutasi ke marketing. Saya tidak bisa karena orang tua saya sudah tua sehingga perlu pendampingan oleh anak tersebut. Itu pun tidak jadi, kita tetap pekerjakan dia di tempat departemen semula. Tapi kalau alasannya tidak bisa diterima, contohnya pokoknya saya nggak mau dipindahin, saya nggak mau dimutasi, otomatis tetap kita mutasi karena di dalam mutasi proses tadi ada yang namanya training, ya. Jadi orang yang dari bukan departemen marketing pindah ke marketing, kita berikan training dulu. Kalau BPJS terus terang aja memang perusahaan lagi kondisinya tidak baik, sehingga kita ada penunggakan pembayaran BPJS ke tenaga kerjaan. Kalau BPJS kesehatan semua udah dibayar. Kalau BPJS tenaga kerjaan ada penunggakan beberapa bulan. Tapi kalau misalkan karyawan mengalami kecelakaan kerja atau hal-hal lain, itu pasti masih di cover oleh perusahaan. Nah, untuk pemotongan upah contohnya, ya, memang tadi saya sudah jelaskan bahwa perusahaan memang lagi merosot salesnya sampai 50%. Kemudian cash flow terganggu, ya. Kita mengutamakan adalah orang-orang yang memang
masih memiliki dedikasi tinggi, ya. Makanya pemotongan upah itu dilakukan karena untuk mengantisipasi supaya cash flow perusahaan masih bagus. Sehingga kita sebut ada yang namanya program on off. Ya, kalau tidak bekerja maka tidak dibayar. Dan itu mulai pada bulan Juni tahun lalu, ya, awalnya ada program on off itu sebesar 4 kali dalam sebulan, sekarang tinggal 1 kali sebulan. Jadi pemotongannya sudah kita turunkan sedemikian rupa asal perusahaan masih bisa beroperasi. Terkait klaim mereka yang pemotongannya itu sepihak, berarti tidak benar Pak, atau seperti apa? Kalau dikatakan potong sepihak, itu artinya kita tidak memberitahukan sebelumnya kepada karyawan. Itu sudah diberitahukan mulai pertama kali adalah pada saat meeting bipartit, ya, sudah disampaikan oleh kepada semua manajernya, dan manajernya menyampaikan kepada karyawan, dan karyawan harusnya sudah pada tahu semua. Jadi kalau dikatakan pemotongan sepihak, itu tidak, karena dia mau liburnya off itu, tetapi sebenarnya dia nggak mau dipotong.